Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Fatona, mahasiswi semester 2 di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Serang dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Untuk yang pertama ini, kita akan membahas pengertian jual beli. Jual beli, menurut Imam An-Nawawi Al-Majmu', jual beli adalah pertukaran antara harta dengan harta untuk kepemilikan. Tapi ada juga menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran antara harta dengan harta untuk menjadikan saling milik. Dan untuk dasar hukum daripada jual beli itu, ada 3 sumber hukum Islam yang mengatakan bahwa jual beli itu diperbolehkan. Yang pertama itu ada Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan yang kedua sunnah Nabi. Dan yang ketiga itu ada ijma sahabat. Hukum jual beli jadi hukumnya itu mubah atau diperbolehkan. Selanjutnya yaitu rukun jual beli. Ada 4 rukun jual beli. Yang pertama ba'i, yaitu penjual, pihak yang dikenakan tuntutan untuk menjual. Dan yang kedua mustari atau pembeli, yaitu pihak yang memiliki sesuatu dengan membelinya. Ketiga sigat atau ijab dan qabul, transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, yang keempat ini ma'qud alaih. Apa sih ma'qud alaih itu? Benda atau barang, yaitu sesuatu yang dijadikan objek transaksi. Untuk mudah mengingatnya, jual beli. Apa saja rukunnya? Itu kan jual dan beli, maka harus ada penjual dan ada pembelinya. Nah, selanjutnya itu sigat, ijab, dan qabul. Jadi harus ada ungkapan dari si penjual dan si pembelinya juga. Nah, yang terakhir itu ketika ada penjual dan pembeli, maka harus ada barang yang dibelinya, yang bisa dibelinya. Keempat rukun ini harus tersedia. Jika salah satu di antaranya tidak ada, maka tidak bisa dikatakan jual beli. Selanjutnya yaitu syarat jual beli. Yang pertama, saling rela antara kedua belah pihak. Nah, yang kedua, pelaku adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad. Orang yang kurang waras, akalnya kurang, tidak boleh melakukan akad. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki oleh kedua belah pihak. Nah, yang keempat, objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Nah, contohnya nih, miras itu kan dilarang oleh agama, jadi nggak boleh dijadikan objek transaksi. Yang kelima itu, objek transaksi adalah barang yang bisa diserah terimakan. Ada wujudnya gitu ya. Yang keenam, objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Terakhir yang ketujuh, harga harus jelas saat transaksi berlangsung. Selanjutnya ada jual beli yang dilarang. Nah, ada 4 jual beli yang dilarang. Yang pertama itu terlarang sebab ahliyah. Yang kedua, terlarang sebab sigat. Yang ketiga, terlarang sebab ma'qud alaih. Dan yang keempat, terlarang sebab syara. Nah, jadi ini adalah keempat jual beli yang dilarang. Nah, untuk selanjutnya ada hikmah jual beli. Di setiap Allah membuat suatu hukum, pasti Allah sisipkan hikmahnya. Nah, untuk hikmah jual beli tersendiri, yaitu yang membangkitkan semangat kerja. Nah, yang kedua, menjadikan manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan adanya jual beli, Allah telah menghapuskan kesusahan dan kekurangan bagi manusia. Jual beli dengan salam atau pemesanan. Untuk dasar hukum salam, dasar diperbolehkannya dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, barang siapa yang melakukan pembayaran sebelum menerima barangnya, maka tentukanlah takaran dan timbangannya, serta tentukan pula batas waktunya. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas. Adapun contoh jual beli salam adalah jual beli secara online. Untuk syarat sah melakukan salam ini ada pada saat melakukan salam disebutkan sifat-sifat yang bisa dijangkau pembeli. Nah, yang kedua, komoditas barang harus dengan sifat-sifat yang jelas.
3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang yang mudah didapat di pasar. Yang keempat, harga hendaknya dipegang saat akad berlangsung. Yang kelima, penyerahan uang dilakukan di satu majelis. Yang terakhir, waktu penyerahan barang harus telah ditentukan seperti setengah bulan yang akan datang atau lebih. Selanjutnya kita masuk ke pengertian hajru. Menurut bahasa, hajru atau al-hajaro adalah al-man'u, terlarang, tercegah, dan terhalang. Menurut Al-Sarbini Al-Khatib, bahwa yang dimaksud dengan al-hajru adalah yang berarti cegahan untuk pengelolaan harta. Selanjutnya, dasar hukum tentang hajru. Dalam hukum yang menjadi pegangan diperbolehkannya hajru adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika orang yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah atau tidak mampu mendiktekan diri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Selanjutnya ada beberapa sebab orang yang dicegah mengelola hartanya sendiri. Nah, yang pertama ini ada orang yang di bawah umur, orang bodoh, orang yang lemah rohani, hamba atau budak, sedang sakit keras, sedang dijadikan budak dalam gadai, bersuami bagi perempuan, orang yang murtad, jatuh bangkrut. Itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Di sini saya sama-sama belajar seperti kalian semua. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.